Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Hari ini atau kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran saya mengenai laju reaksi. Perkenalkan, saya Ibu Nova Julia Esmuna SPD. Dalam video kali ini, tujuan pembelajaran yang mau saya sampaikan adalah pertama, menulis pengertian dari konsep laju reaksi dengan benar. Yang kedua, menghitung laju berdasarkan data perubahan konsentrasi yang diketahui dengan benar. Yang ketiga, dapat menjelaskan teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dan benar. Dan terakhir, yang keempat, menjelaskan hubungan energi aktivasi dan katalis dan grafik yang benar. Nah, laju reaksi hari ini saya mengambil 3 subjudul. Yang pertama, konsep laju reaksi. Kedua, teori tumbukan. Dan terakhir adalah teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju. Yang pertama, kita mulai dari konsep laju. Laju reaksi menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses reaksi berlangsung. Ya. Nah, jadi suatu ledakan yang berlangsung cepat sedang proses berkarat ada lambat. Jadi dalam laju itu ada yang cepat, ada yang lambat. Makanya cepat atau lambatnya suatu proses reaksi disebut namanya laju reaksi. Nah, secara kimia, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah konsentrasi per reaksi per satuan waktu. Jadi kalau dalam fisika laju itu jarak per waktu, maka dalam kimia adalah konsentrasi per waktu. Dengan catatan kalau dia per reaksi dia berkurang, tetapi kalau dia hasil reaksi atau produk dia bertambah. Jadi produk itu bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Nah, itu yang dinyatakan sebagai laju reaksi. Jadi intinya laju perbandingan molaritas per waktu. Kalau dia reaktan dia berkurang, kalau dia produk dia bertambah. Oke, inilah kita jelaskan. Ya, di konsep laju reaksi jika A adalah reaktan atau reaksi, B adalah hasil reaksi, maka laju si B adalah positif delta B per delta T. Jadi tanda tegang ini menyatakan molaritas berarti positif perubahan molaritas B per perubahan waktu. Nah, sedangkan si A negatif delta A per delta T, ini molaritas ya, molaritas A per waktu. Jadi ini negatif karena dia reaksi, ini positif karena dia produk. Intinya molaritas per waktu disebut namanya laju reaksi. Nah, contoh soal tentang konsep laju reaksi. Berdasarkan reaksi 2N2O5 menghasilkan 4NO2 tambah O2, diketahui bahwa berkurang N2O5 dari 2 molaritas, mol per liter itu molaritas, menjadi 0,5 molaritas. Ya, berarti berkurang, negatif dia. Dalam waktu 10 detik tentukan laju berkurangnya N2O5 dan laju bertambahnya gas O2. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya ada dua cara. Yang pertama bisa pakai tabel MBS ya untuk mencari laju berkurangnya N2O5. Jadi ada mula-mula bereaksi sisa, tadi mula-mula dianya adalah 2 molar ya. Nah, jadi tadi mula-mula 2 molar, setelah 10 detik bersisa 0,5, berarti dia berkurang sebanyak 1,5. Inilah sebagai delta si N molaritas si N2O5. N2O5. Udah, berarti kalau secara kimia berarti V N2O5 sama dengan delta molaritas N2O5 dibagi dengan delta T. Sehingga hasilnya nanti menjadi, karena dia reaktan negatif ya, negatif 1,5 bereaksi per 10, berarti 0,15 ya. Kita hapus saja dulu. Nah, lebih jelasnya dan lebih cantik tulisannya. Oke, ini dia. Nah, 0,5 itu di sini ini adalah molaritas akhir. Yang ini molaritas mula-mula, jadi 0,5 kurang 2 hasilnya 0,15. Nah, next cara pertama, VO2 positif 0,2 per O2 per delta T. Berarti tadi O2 di sini 0,75 ya.
Jadi karena dia 0,75 ya, 0,75 baru dibagi dengan waktu 10, berarti 0,75 bagi 10 sama dengan 0,075. Betul sekali. Nah, cara kedua yang macam perbandingan VO2, koefisien ditanya O2 per koefisien diketahui N25 dikali VN25, berarti setengah kali 0,15, 0,075 molar per sekon. Nah, selanjutnya konsep laju reaksi ini, supaya kamu makin paham, saya kasih latihan. Silakan kirim jawabannya di LM atau Google Classroom. Diketahui bersama reaksi A tambah 3B menghasilkan 2C tambah 2D. Molaritas mula-mula A 3 molar dan dalam 1 menit molaritas A berubah menjadi 1 molar. Berapa kecepatan berkurang reaksi D selama waktu tersebut dalam molaritas per detik? Ya, ini teori tumbukan. Reaksi kimia terjadi akibat adanya tumbukan antar partikel zat bereaksi yang menghasilkan energi yang cukup serta arah tumbukan yang tepat untuk memulai reaksi. Jadi, reaksi kimia berlangsung itu syaratnya dua, supaya terjadi tumbukan energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Jadi, ketika kita memukul orang, arahnya pas dan energi kita cukup, maka akan terjadi tumbukan atau adanya reaksi. Nah, tumbukan yang menghasilkan reaksi disebut dengan tumbukan efektif. Energi minimum yang diperlukan untuk melakukan tumbukan efektif disebut dengan energi pengaktifan atau energi aktivasi. Makin minimum energi aktivasi berarti tumbukannya semakin sempurna atau semakin baik, berarti laju semakin tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju. Faktornya ada beberapa. Yang pertama konsentrasi, zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel lebih banyak. Jadi kalau konsentrasi atau molaritasnya tinggi berarti dia pekat, yang lebih rendah berarti dia encer. Yang pekat itu maka mengakibatkan lajunya semakin besar. Kalau lajunya besar berarti waktu yang dibutuhkannya juga lambat. Ya, nah jadi kalau kita tuliskan, maka supaya kamu lebih paham, M di sini aja, M itu konsentrasi tinggi, maka V-nya juga tinggi, lajunya juga besar. Kalau lajunya besar berarti waktunya semakin singkat atau semakin kecil. Oke. Nah, begitu juga dengan faktor-faktor yang lainnya. Yang kedua, suhu. Nah, kenaikan suhu akan menambah energi kinetik ya, menambah energi kinetik, bukan energi bukan energi aktivasi tapi energi kinetik. Jadi suhu tinggi berarti gerak molekulnya akan semakin banyak. Kalau dia makin banyak gerakannya berarti reaksinya akan lebih aktif, tabrakannya lebih banyak, maka tumbukannya semakin sempurna, maka laju reaksinya juga semakin tinggi. Jadi kalau kita mau buat teh manis, airnya panas dengan air yang dingin, maka air panas tadi akan cepat bereaksi gulanya, menunjukkan terjadi tumbukan yang besar karena adanya energi kinetik. Kita lihat aja kalau kita masak air kan banyak gelembung-gelembung, itu menunjukkan adanya energi kinetik. Nah, selanjutnya teori yang ketiga adalah luas permukaan bidang sentuh ya. Jadi saya ulangi, luas permukaan bidang sentuh. Nah, semakin luas permukaannya, semakin banyak peluang terjadi tumbukan antar reaksi. Semakin banyak tumbukan terjadi mengakibatkan semakin besar peluang terjadi tumbukan yang menghasilkan reaksi. Jadi, kertas yang dibakar, yang digulung dengan kertas yang tidak digulung dengan ukuran yang sama awalnya, itu akan memiliki laju yang berbeda. Ya, mana yang lebih cepat? Apakah kertas yang dibakar atau yang digulung? Nah, kalau logikanya lagi, kapur serbuk dengan kapur batang. Kapur serbuk akan lebih cepat bereaksi daripada kapur batang. Jadi, makin kecil ukurannya, maka luas permukaan sentuhnya semakin besar. Ya, tapi kalau dia batang itu dia kan hanya sekitar di permukaan luarnya saja. Kalau dia dihaluskan berarti kan hampir semua bagian dia terjadi tumbukan, sehingga lajunya besar dan waktu bereaksi yang serbukan tadi lebih sedikit digunakan. Nah, selanjutnya katalis atau katalisator. Dalam kimia, apa fungsi katalis? Fungsinya adalah mempercepat reaksi kimia, tapi dia tidak ikut bereaksi di dalamnya.
Ya, jadi katalis dapat mempercepat laju reaksi kimia, tetapi dia tidak ikut berjalan di dalamnya. Kenapa katalis bisa bereaksi? Karena dia dapat menurunkan energi aktivasi. Ya, jadi ibaratnya kita makan batu. Batu itu bisa mempercepat pencernaan, misalkan ini ya. Maka tapi di hasil air batunya keluar kembali, berarti itu adalah katalis ya. Contoh air liur itu kan biokatalisator, mempercepat terjadinya reaksi karbohidrat atau yang namanya amilum. Tapi pada dasarnya air liur itu bisa diperoleh kembali. Nah, jadi faktornya tadi ada 4 ya. Pertama molaritas, kedua molaritas atau konsentrasi. Ya, yang kedua tadi adalah suhu, yang ketiga luas permukaan bidang sentuh, dan yang terakhir adalah katalisator. Makin tinggi masing-masing faktor tersebut, maka lajunya semakin besar dan waktu yang dibutuhkan semakin cepat. Nah, kalau katalisator tadi dia berhubungan dengan energi aktivasi. Semakin minim energi aktivasi, berarti katalis semakin besar, berarti tumbukannya makin tinggi, lajunya semakin tinggi, dan waktu dibutuhkan sedikit. Tapi kalau suhu tadi adalah energi kinetik. Nah, latihan, tuliskan hubungan teori tumbukan dengan konsentrasi suhu dan luas permukaan. Saya rasa sudah saya jelaskan tadi. Silakan dijawab dan kirim jawabannya ke Google Classroom atau Learning Madrasah. Demikian teori dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.